Shalom Sobat Makaroni. Pada hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mau angkat lagu pujian sebagai pujian kita pada hari ini, kita mau berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita mau angkat lagu pujian Bila Kulihat Bintang Kegelapan. Karena kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, lewat setiap apapun yang kita alami dalam setiap hidup kita, kita mau percaya bahwa bersama Tuhan kita bisa melalui semuanya, dan bersama Tuhan kita bisa kuat di dalam setiap kehidupan kita. Sobat Makaroni, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan, sebagaimana bintang senantiasa ada, demikian juga kasih Tuhan senantiasa ada. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami mau memuji Tuhan senantiasa. Bahkan hidup kami mau kami sandarkan dalam tangan Tuhan. Kau yang menolong kami dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan buka firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang keempat. Kita akan membacakannya. Firman Tuhan mengatakan bagi setiap kita bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kita di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa. Bahkan di sini dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa 2 kali disampaikan dalam satu ayat ini, saudaraku. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Nah, artinya saudaraku yang terkasih, ternyata
Di dalam hidup kita ini ada penekanan 2 kali dikatakan bahwa bersukacitalah. Dan biasanya kalau ini sering sekali diulang-ulang dalam setiap perikop, sebenarnya ini mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang penting dalam setiap hidup kita. Makanya mengapa kata bersukacita ini diulang berulang kali? Sebenarnya karena manusia sering lupa. Makanya diingatkan lagi agar manusia tidak lupa lagi untuk bersukacita. Sering sekali ketika kita lagi sedih, kita hilang sukacita dalam hidup kita. Damai sejahtera dicuri dari setiap hidup kita, saudaraku yang terkasih. Hidup dalam sukacita berarti sesuatu kondisi yang memang yang harus kita raih, dan sukacita itu harus menjadi gaya hidup kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Memang tidak mudah saudaraku jika kita mau katakan dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka, kita mau katakan bersukacita. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini, dalam keadaan susah maupun senang, kondisi apapun dalam setiap hidup kita, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Apa bedanya saudaraku? Sukacita di dalam Tuhan dan sukacita di tengah-tengah dunia yang dunia berikan bagi setiap kita. Bedanya Bapak Ibu, ternyata sukacita yang diberikan oleh dunia pada saat ini bisa saja membuat kita sakit hati, kecewa dalam setiap hidup kita. Tetapi bersukacita di dalam Tuhan ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ini membuat kita merasakan ada ketenangan tersendiri dalam setiap hidup kita, Bapak Ibu. Sukacita inilah yang sangat penting dalam setiap hidup kita. Bahkan dikatakan sukacita itu bisa membangun karakter seseorang. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, jika dalam sehari sukacita kita diganti dengan kekacauan, diganti dengan kegelisahan terus-menerus, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Mungkin pekerjaan kita nggak akan ada yang selesai. Mungkin boleh selesai, tetapi mungkin nggak maksimal. Atau mungkin kita tidak bisa tersenyum kepada orang lain. Karena apa? Karena kita kehilangan sukacita itu sendiri. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, sukacita ini, benar kata Amsal, bahwa sukacita ini bisa memberikan kekuatan. Bahkan dikatakan hati yang gembira adalah obat. Artinya dengan hati yang gembira kita bisa sembuh dari segala sesuatu. Kalau kita pergi ke rumah sakit Bapak Ibu, kita bertemu dengan orang yang sudah sakit, yang sudah lama gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Kita nggak bisa mengobatin dia. Kira-kira apa? Yang bisa kita lakukan adalah memberikan dia semangat, penghiburan, sukacita, supaya itu bisa memberikan pengharapan, penghiburan, bahkan membangkitkan semangat dia untuk mengalahkan sakit penyakitnya. Bahkan tidak bisa menutup kemungkinan Bapak Ibu yang terkasih, pikiran juga yang senantiasa stres, pikiran kita yang selalu dibebani dengan pikiran-pikiran yang negatif, itu bisa membuat kita sakit Bapak Ibu. Oleh karena itu, Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah obat, sedangkan semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya saudaraku, orang yang punya hati yang gembira pasti ada sukacita di dalam dirinya. Tuhan Yesus juga berkata Bapak Ibu, dalam Yohanes 15 ayat 11 dikatakan, semua ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu pun menjadi penuh. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, ternyata sukacita yang ingin kita dapatkan di tengah-tengah dunia ini tidak bisa diberikan oleh manusia Bapak Ibu. Mungkin manusia bisa memberikannya, tetapi itu hanya sementara saja Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita sedang berduka Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan adalah mungkin menangis, dan orang lain datang menghibur kita, lalu mereka pulang. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Pengharapan, kekuatan, penghiburan hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Datang kepada Tuhan, kembali datang kepada Tuhan. Kunci kamarmu, berdoa, berseru kepada Tuhan, beritahukan kepada Tuhan segala keluh kesahmu. Minta Tuhan gantikan duka citamu, air matamu dengan sukacita yang telah Tuhan berikan. Oleh karena itu saudaraku, bagaimana cara kita untuk kita bisa hidup di dalam sukacita itu sendiri? Yang pertama Bapak Ibu, ingatlah akan masa lalu yang baik. Ingatlah akan masa lalu yang baik. Maksudnya di sini bukan berarti ketika dikatakan kita mengingat masa lalu dengan baik, kita mengingat-ingat semua kegelisahan kita, semua orang yang menyakiti kita, lalu kita ingat-ingat Bapak Ibu yang terkasih. Bukan Bapak Ibu. Tetapi di sini kita mau mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan. Ingat, kebaikan Tuhan yang perlu kita renungkan, yang kita ingat di masa lalu.
bukan tentang duka cita atau bukan tentang sesuatu yang menyakitkan kita sehingga kita sulit untuk move on. Tetapi di sini dikatakan mengingat setiap kebaikan Tuhan, mengingat dan merenungkan kembali semua kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Mengingat kebaikan orang-orang yang pernah menolong kita, yang pernah mendatangkan berkat dalam setiap hidup kita, bahkan memberikan sukacita bagi setiap kita. Dan kita terus mau membangun pikiran kita dengan pikiran yang positif dalam setiap hidup kita, Bapak Ibu. Cara hal yang paling ampuh untuk kita bisa bersukacita senantiasa adalah membuang pikiran-pikiran negatif. Nah, saudaraku yang terkasih, di sini ada satu ilustrasi, Bapak Ibu. Saya menyediakan di sini ada 3 gelas. Ada gelas yang kosong, gelas yang berisi air putih yang bersih ya. Lalu ada air yang sudah tidak jernih lagi. Ibaratnya ini adalah yang warna orange ini, yang warna coklat ini adalah pikiran-pikiran negatif dalam setiap hidup kita. Lalu air ini yang putih adalah pikiran negatif, Bapak Ibu. Dan wadah ini adalah diri kita orang percaya. Hidup kita, Bapak Ibu. Jika setiap hari, Bapak Ibu yang terkasih, kita mulai mengisinya dengan pikiran yang negatif, kita pikirkan, wah, orang itu sudah membicarakan kita, hidup kita mulai tidak sehat lagi. Lalu kita pikirkan lagi, ketika kita bertemu dengan orang lain, kita berpikir, wah, dia telah menyakiti saya. Kita simpan lagi di dalam diri kita. Lalu kita memikirkan lagi bahwa ketika kita pergi kemana-mana, kita berpikir bagaimana caranya untuk bisa membalas kejahatan orang itu. Kita mulai mengisi pikiran-pikiran kita dengan pikiran yang kotor, Bapak Ibu. Hidup kita akan seperti ini, Bapak Ibu yang terkasih, dengan wadah yang awalnya bersih, awalnya kosong, awalnya polos. Tapi ketika pikiran-pikiran negatif kita isi, maka negatif itu yang akan memimpin hidup kita. Tapi saudaraku, ketika engkau membangun pikiran-pikiran yang positif dalam setiap hidup kita membangun pikiran-pikiran yang positif dalam setiap hidup kita dengan puji-pujian, dengan sukacita, dengan hal-hal yang berbau tentang firman Tuhan, maka hidup kita akan sepenuhnya diubahkan oleh Tuhan. Artinya maka hidup kita tidak lagi diisi dengan hal-hal yang negatif tadi, tapi dengan sesuatu yang positif yang bisa membangun hidup kita, yang bisa mengubah hidup kita. Artinya Bapak Ibu, mari Bapak Ibu yang terkasih, isi hari-hari kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Sehingga ketika hal itu terjadi Bapak Ibu, maka kita bisa menjalani hari kita dengan bersukacita. Maka benarlah Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di tengah-tengah masalah. Situasi COVID-19 pada saat ini Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan kita juga terpuruk, Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan juga kita khawatir, kita takut, Bapak Ibu. Tapi satu hal yang mau saya katakan bahwa jangan sampai kekhawatiranmu, jangan sampai ketakutanmu mengalahkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan sampai kita merasa ketakutan di dalam diri kita membuat kita nggak mau memuji Tuhan, membuat kita semakin berdiam diri dan nggak mau memuji Tuhan, nggak mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, kekuatan pertolongan di tengah-tengah dunia ini hanya sementara. Tapi bersama dengan Tuhan, walaupun keadaan sulit Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Kita bisa merasakan sukacita dalam Tuhan. Karena apa? Allah akan bertata di atas segala puji-pujian dan penyembahan kita. Dia akan bertata sepenuhnya ketika kita datang memuji dan menyembah Dia, Bapak Ibu. Ketika kita pada saat ini dirumahkan, Bapak Ibu, kita berkumpul bersama dengan keluarga kita, yang mungkin dulu kita tidak punya waktu dengan keluarga kita, namun saat ini kita dikumpulkan kembali di rumah. Tidak ada lagi kata yang mengatakan kita tidak ada waktu lagi untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Ketika kita berkumpul bersama dengan keluarga, mari bangun mesbah doa. Mari semakin dekat antara keluarga, semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal Bapak Ibu yang terkasih, dan terus mau memuji dan menyembah Tuhan di tengah-tengah situasi pada saat ini. Lalu yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih,
cara kita untuk senantiasa hidup di dalam sukacita, selain yang pertama tadi mengingat setiap kebaikan Tuhan dan senantiasa mengisi hal-hal positif dalam setiap hidup kita, lalu yang kedua tadi memuji Tuhan dan menyembah Tuhan apapun situasinya, lalu yang ketiga tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu, orang yang sulit bersyukur, dia akan terus mengeluh. Benar ya? Pasti itu. Orang yang senantiasa mengeluh, Bapak Ibu, dia tidak akan pernah menemukan kebaikan sekecil apapun. Tapi orang yang mau bersyukur, dialah orang yang mau menemukan hal-hal kecil yang bisa dia syukuri. Bahkan mungkin walaupun duit gak ada, tapi ketika ada kesehatan itu dalam hidup kita, kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Mungkin kita pada saat ini hanya bisa di rumah aja, tapi kita coba pikirkan, kapan lagi kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga? Kapan lagi kita bisa berkumpul bercengkrama bersama papa, mama, adik, kakak gitu ya? Walau selama ini kita selalu disibukkan dengan segala aktivitas kita, kuliah, belajar, bekerja, dan sebagainya. Tapi saat ini kita di rumah, mari bersyukur untuk hal itu. Bersyukurlah Bapak Ibu. Coba kita pikirkan hal-hal kecil yang bisa kita syukuri dalam hidup kita. Dalam segala keadaan dan situasi, susah maupun senang, kita harus tetap mau mengucap syukur. Keputusasaan, kegagalan jangan membuat kita berputus asa, jangan membuat kita bersungut-sungut, tetapi mari terus mengucap syukur senantiasa. Walaupun mungkin di tahun ini, di tahun 2020 ini, kita begitu banyak mendapatkan pencobaan, masalah, tapi percayalah Bapak Ibu, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Hanya datang ke hadirat Tuhan. Semakin kita bersyukur, semakin besar kekuatan kita untuk memperoleh berkat. Semakin kita bersyukur, semakin kita mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan. Semakin kita bersyukur, semakin besar juga kekuatan dan penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukurlah dan bersukacitalah senantiasa. Walaupun beban dan penderitaan senantiasa ada, tapi senantiasa kekuatan dan pertolongan Tuhan ada bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bersyukur dan bersukacita senantiasa dalam setiap hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus, jika kami mengandalkan diri kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam Tuhan, bahwa di dalam Engkau kami punya kekuatan, bahwa di dalam Engkau kami punya penghiburan di dalam Tuhan, bahwa di dalam Engkau kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk boleh terus melihat segala kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami, lewat apapun yang kami miliki pada saat ini. Engkau memberkati setiap orang-orang yang kami kasihi, bahkan setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berkati mereka dengan sukacita daripada Tuhan. Berkati mereka dengan segala kecukupan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan di dalam-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa